Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan perayaan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dan kita akan diundang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dan kita akan mendengar dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar Injil Lukas hari ini berbicara tentang bagaimana Yusuf dan Maria datang untuk mempersembahkan Yesus di bait Allah, dan mereka berjumpa dengan 2 orang nabi, yaitu Simeon dan Hana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perayaan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, kita merenungkan suatu kisah hidup bagaimana Allah datang ke dunia untuk mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan manusia. Dan inilah misi yang pertama dan utama kehadiran Yesus di dunia ini,
yaitu untuk membawa misi keselamatan. Sehingga kita mendengar hari ini Simeon berkata bahwa anak ini akan menjadi perbantahan. Dan tentu banyak yang akan menolak, banyak yang menerima, dan begitu banyak kisah-kisah hidup yang harus Yesus alami. Tapi satu hal yang penting, bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia, yang membawa misi Bapa, yaitu misi kedamaian, misi keselamatan, misi cinta Bapa kepada manusia. Yang kedua, kita ingin belajar dari sikap hidup Maria dan Yosef. Sebagai orang tua yang taat kepada Allah, mereka mempersembahkan putra-putri mereka kepada Allah. Lalu mereka juga merawat anak mereka sehingga bertumbuh menjadi anak yang besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan penuh kasih karunia Allah. Saudara-saudari, kita bisa belajar dari kehidupan Santo Yusuf dan Maria, bahwa orang tua, keluarga harus menjadi sarana pertama bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman yang benar. Ketika orang tua mempersembahkan anaknya untuk dibaptis, dipersembahkan anaknya kepada Tuhan, dipersembahkan anaknya untuk kemuliaan Allah, orang tua mempunyai satu tanggung jawab yang besar, yaitu untuk merawat, menjaga, mendidik agar anak-anak bertumbuh dan berkembang di dalam iman yang benar kepada Allah, supaya mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang kokoh, yang kuat, anak yang penuh dengan kasih karunia Allah, anak yang penuh dengan cinta, seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar kepada generasi-generasi yang akan datang. Yang berikut, dalam pesta hari ini kita ingin belajar dari dua orang nabi, yaitu Simeon dan Hana. Dalam masa penantian mereka akan kedatangan Sang Mesias, mereka senantiasa menantikan kedatangan Sang Mesias itu dengan penuh iman, dengan penuh cinta. Kita mendengar bagaimana mereka adalah orang-orang yang hidupnya jujur, tulus, benar di hadapan Allah. Mereka menunggu kedatangan Tuhan dengan berpuasa dan berdoa, dengan tinggal terus di dalam bait Allah, memuji dan memuliakan Allah. Mereka terus bersyukur atas kehidupan yang mereka alami. Itulah ciri iman yang harus kita taati, kita teladani, kita contohi dalam kehidupan kita selama kita menantikan kedatangan Sang Mesias. Supaya ketika Allah datang, menemukan kita dalam keadaan siap. Itulah beberapa poin yang kita bisa renungkan dalam pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Semoga permenungan yang singkat ini boleh membawa kita kepada kekuatan ilahi Allah, menyadari makna keselamatan yang Allah bawa dalam kehidupan kita, dan mari kita persembahkan hidup kita yang jujur, tulus, murni, dan kudus di hadapan Allah. Seperti Yesus yang dipersembahkan kepada Bapa, persembahan yang murni dan kudus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.